kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kontingen Garuda. Perkenalkan, nama saya Dini Sapitri dan rekan-rekan saya yang bernama Maitza, Sahrul Jaki, Zahra, dan Najwa. Saya akan membahas tentang sejarah pembentukan kontingen Garuda. Lahirnya kontingen Garuda atau singkatan dengan Kongwa dilatar belakangi oleh peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Mesir mengadakan sidang Menteri Luar Negeri bersama negara-negara Liga Arab pada 18 November 1946. Dalam sidang tersebut, mereka menyatakan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan atas Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Untuk menyampaikan pengakuan kemerdekaan ini, Sekretariat Jenderal Liga Arab Abdurrahman Azam Pasha mengutuskan Konsul Jenderal Mesir di India, Muhammad Abdul Mun'im, untuk berangkat ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dengan baik pada 15 Maret 1947 di Yogyakarta. Hubungan baik di antara kedua negara pun berlanjut dengan membukanya perwakilan RI di Mesir. Perwakilan ini dibentuk untuk merangkap misi diplomatik bagi seluruh negara Liga Arab. Mesir sendiri sudah mendukung Indonesia sejak bersengketaan antara Indonesia dengan Belanda berlangsung. Untuk membalas kebaikan mereka, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Mesir dan Arab Saudi pada 1956. Pada 1956, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis, dan Israel di wilayah Mesir. Setelah itu PBB membentuk UNEF atau Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri krisis Suez pada 17 November 1956. Indonesia menjadi negara yang mendukung keputusan ini dan untuk pertama kalinya mengirim kontingen Garuda 1 ke Mesir dan Israel sebagai bagian dari pasukan pemelihara perdamaian PBB. Yang kedua, ada tujuan pembentukan kontingen Garuda. Kontingen Garuda merupakan pasukan perdamaian dunia yang dibentuk melalui misi UNPO di bawah Dewan Keamanan PBB. Misi ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan mandat pembukaan UUD 1945 tentang perdamaian dunia. Yang kedua, pemeliharaan gencatan senjata dan stabilitas situasi pasca konflik. Yang ketiga, pencegahan konflik dan eskalasi isu seperti terorisme, radikalisme, bahkan penyakit menular. Yang keempat, mengusahakan percapaian perdamaian melalui rekonsiliasi atau mediasi di bawah nama PBB. Yang kelima, pembangunan citra positif Indonesia di mata dunia. Yang keenam, menjadi instrumen pencapaian politik di luar negeri yang aktif. Periodisasi kontingen Garuda. Kontingen Garuda 1 sampai 8 1957 sampai 1979. Kontingen Garuda 1 Januari sampai September 1957 sejumlah 559 orang dikirim ke Mesir untuk menangani penyelesaian krisis Suez pasca penarikan pasukan Inggris, Amerika Serikat, Israel dari Suez. Kontingen Garuda 2 September 1960 sampai Mei 1961 sejumlah 1074 personil dikirim ke Kongo untuk menangani krisis Kongo yang terjadi setelah kemerdekaan dari Belgia didapat. Kontingen Garuda 3 1962 sampai 1963 sejumlah 3.457 personil dikirim ke Kongo. Komandan Yonkav 7 Letkol GA Manulang gugur dalam tugas ini. Kontingen Garuda 4 dan 5 1973. Kontingen Garuda 4 memiliki 294 personil dengan tugas memastikan penyelesaian perang
Vietnam secara damai dan mencegah pelanggaran terjadi. Kontingen Garuda 6, 1973, berjumlah 466 orang personil yang berangkat ke Timur Tengah untuk menjaga penyelesaian perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel pada Oktober 1973. Kontingen Garuda 7, 1974, kontingen ke-7 kembali diberangkatkan ke Vietnam untuk mengawasi penyelesaian perang Vietnam. Kontingen Garuda 8, 1974 sampai 1979. Kontingen Garuda ke-8 dikirim setiap tahunnya ke Timur Tengah untuk mengawasi dan mempercepat penyelesaian konflik Yom Kippur. Kontingen Garuda 9 sampai 18, 1988 sampai 1997, kontingen Garuda 9, 1988 sampai 1990, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke perbatasan Irak untuk meredakan peperangan yang pecah akibat aksi sepihak Irak menerobos perbatasan. Kontingen Garuda 10, 1989, kontingen ini dikirim untuk menjaga penyelesaian perang perbatasan Afrika Selatan yang menghasilkan kemerdekaan Namibia. Tentara asing yang mengintervensi perang saudara Angola juga ditarik. Kontingen Garuda 11, 1992 sampai 1995, Indonesia mengirimkan kembali bantuan perdamaian ke perbatasan Irak, Kuwait untuk meredakan konflik yang diakibatkan oleh aksi militer sepihak Irak. Kontingen Garuda 12, 1992 sampai 1993. Kontingen ini dikirim ke Kamboja berjumlah 3.957 orang dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu personal militer dan personal civil police, digunakan untuk membantu stabilisasi pasca penarikan pasukan Vietnam dan perang saudara Kamboja. Kontingen Garuda 13, 1992, kontingen ini dikirim untuk Somalia untuk menangani penyelesaian perang saudara Somalia yang berlangsung pada 1989 sampai 1991. Kontingen Garuda 14, 1993 sampai 1998, kontingen yang dikirim ke Bosnia, Herzegovina, dan Kroasia. Tugas yang dilaksanakan adalah mengupayakan penyelesaian perang antara etnis Serbia dan Kroasia. Secara politik melibatkan bisnis Herzegovina, Serbia, Kroasia, dan Yugoslavia. Kontingen Garuda 15, 1994, kontingen ini menangani konflik antara Republik Georgia dan Republik Abkhazia yang berupaya memisahkan diri dari Georgia. Kontingen Garuda 16, 1994, pasukan perdamaian PBB dikirim untuk mengawasi jalannya pemilu pertama Mozambik setelah perang saudara berkepanjangan sejak 1979 sampai 1992. Kontingen Garuda 17, 1994, pasukan dari Indonesia dikirim untuk menangani perjanjian damai pasca gencatan senjata antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front atau MNLF. Kontingen Garuda 18, 1997, kontingen ini terdiri dari 8 perwira TNI yang bertugas sebagai pengawas penyelesaian perang saudara Tajikistan. Pasukan PBB bertugas untuk menengahi proses rekonsiliasi dan upaya menuju pemilu pada tahun 1999. Kontingen Garuda 19 sampai 22, 1999 sampai 2005. Kontingen Garuda 19, 1999 sampai 2002. Pasukan perdamaian ini dikirim ke Sierra Leone untuk menangani perang saudara yang mencapai puncaknya. Pada 6 Januari 1999, pasukan revolusioner AFRC dan RUV menduduki ibu kota Freetown. Kontingen Garuda 20, 2003 sampai 2005. Kontingen ini dikirim untuk mempercepat penyelesaian konflik di Republik Demokratik Kongo pasca Perang Kongo, kedua yang berlangsung sejak Agustus 1998. Kontingen Garuda 21, 2003 sampai 2009. Kontingen Garuda ke-21 berfungsi sebagai pengawas di bawah nama PBB setelah Perang Saudara Liberia. Indonesia turut mengawasi berlangsungnya pemilu, rekonstruksi, dan solidarasi pemerintahan. Kontingen Garuda 22, 2008 sampai 2009. Kontingen yang dikirim ke Sudan ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian damai antara pemerintahan Sudan dengan Justice and Equality Movement (JEM). Sebelumnya JEM menyerang kota Omdurman dan Khartoum untuk menumbangkan pemerintahan.
kontingen Garuda 23 sampai 31 pada 2006 sampai 2010. Yang pertama, kontingen Garuda 23 pada 2006 sampai 2011 ditugaskan untuk menyelesaikan konflik antara Lebanon Israel. Meski konflik berlangsung singkat, ketegangan antara keduanya bertahan cukup lama. Yang kedua, kontingen Garuda 24 pada 2007 sampai 2011 pasukan diberangkatkan untuk menormalisasi Nepal pasca revolusi demokratis melawan Raja Gyanendra. Kontingen Garuda mengawasi keadaan mulai pemilu sampai konsolidasi. Yang ketiga, kontingen Garuda 25 sampai 26 pada 2008 sampai 2019. Pasca revolusi Lebanon berhasil meruntuhkan kekuasaan Hizbullah, pasukan PBB terus bertahan untuk memastikan konflik tak lagi muncul. Yang keempat, kontingen Garuda 27 pada 2008 sampai 2012 ditugaskan di Darfur, Sudan untuk menjaga keamanan dan stabilitas setelah serangan JEM di dua kota lainnya. Yang kelima, kontingen Garuda 28 pada 2009 sampai 2019. Kontingen ini juga diberangkatkan ke Lebanon namun ditugaskan untuk mengontrol kemaritiman. Selanjutnya, kontingen Garuda 29 pada 2009 sampai 2019. Kontingen yang juga berangkat ke Lebanon ini terdiri atas tenaga-tenaga medis untuk memberikan dukungan kesehatan bagi personel maupun warga sipil. Selanjutnya, kontingen Garuda 30 pada 2011 sampai 2018. Personel tambahan untuk kasus Lebanon bertugas untuk militer. Selanjutnya, kontingen Garuda 31 pada 2010 sampai 2018. Kontingen ini juga diberangkatkan ke Lebanon dengan tugas memelihara citra Unifil di Kontingen Garuda 32 sampai 39 tahun 2010 sampai sekarang. Kontingen Garuda 32 tahun 2013 ditempatkan di Haiti. Kontingen Garuda 33 tahun 2011 ditempatkan di bawah Unifil di Lebanon. Kontingen Garuda 34 tahun 2017 ditempatkan di Kongo selama 1 tahun. Kontingen Garuda 35 dan 37 tahun 2015 ditempatkan di Darfur, Sudan di bawah koordinasi UNAMID. Kontingen Garuda 38 tahun 2018 ditempatkan di Kongo. Kontingen Garuda 39 tahun 2018 ditempatkan di Lebanon di bawah Unifil. Dampak kontingen Garuda bagi Indonesia telah mengirimkan ribuan personel baik sipil maupun militer ke daerah-daerah konflik. Jumlahnya terbanyak di antara negara-negara Asia Tenggara. Sedikit banyak berarti bahwa kontingen Garuda memiliki kontribusi besar bagi terwujudnya perdamaian dunia, terutama dalam penyelesaian konflik yang tengah terjadi. Hal ini berdampak baik bagi Indonesia. Antara lain, kekuatan militer Indonesia dipandang oleh dunia internasional, terutama dalam segi kemampuan personel dalam menyelesaikan konflik baik internal ataupun antar bangsa. Meningkatnya kepercayaan negara-negara lain ataupun organisasi internasional terhadap Indonesia. Terjalinnya hubungan persahabatan dengan negara-negara konflik berkat bantuan dari Indonesia. Menguatnya posisi Indonesia sebagai negara yang kuat dan disegani di dunia internasional, serta terwujudnya perdamaian internasional yang tentu menguatkan bagi penyelenggara Republik Indonesia.